penampilan operet yang merupakan proyek dari kelas 4 kearifan lokal yang menceritakan tentang cerita rakyat Pangeran Situbondo. Kita sambut operet cerita rakyat Pangeran Situbondo dari siswa kelas 4. Tepuk tangannya yang meriah untuk siswa kita. Pangeran Aryo Gajah Situbondo, Kabupaten Situbondo mungkin sudah tak asing lagi bagi kita. Kota yang terkenal sebagai kota santri ini ternyata memiliki sejarah di balik nama Situbondo yang mungkin tidak banyak warga Situbondo sendiri tahu bahwa nama itu adalah nama dari seorang pangeran, lebih tepatnya Pangeran Aryo Gajah Situbondo, putra dari Cakra Diningrat yang berasal dari Madura. Pangeran Aryo Gajah Situbondo adalah seorang ksatria hebat. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas. Memang sedari dini ia diajarkan berbagai ilmu pengetahuan oleh ayah dan pamannya. Selain berpengetahuan luas, ia juga memiliki sifat bijak, jujur dan pemberani. Suatu hari ketika ia sudah dewasa, layaknya manusia biasa, Pangeran Situbondo mulai tertarik kepada seorang wanita, yaitu Dewi Purbawati, putri dari Adipati Surabaya. Dewi Purbawati ini memang terkenal begitu cantik dan tidak ada yang bisa mengelak kecantikannya. Oleh karena itu, Pangeran Situbondo berkeinginan untuk meminangnya. Baiklah para hadirin, kita saksikan babak pertama. Dengan tekad yang besar untuk meminang Dewi Purbawati, Pangeran Situbondo pun merantau ke Surabaya. Di Kabupaten Surabaya, Dewi Purbawati sedang berbincang-bincang dengan Dayang. Sesampainya Pangeran Situbondo di Surabaya, ia langsung ke Kabupaten Surabaya untuk melamar sang tuan putri. Namun ternyata Raja Adipati Surabaya tidak menyukai Pangeran Situbondo, tetapi ia tidak langsung menolak Pangeran Situbondo. Ia bersiasat agar Pangeran Situbondo tidak jadi melamar putrinya. Dengan cara ia memberi syarat yang sangat sulit untuk dilakukan oleh Pangeran Situbondo. Apakah keperluanmu datang ke Kadipaten Surabaya? Ampun Tuan, tujuan hamba datang ke Surabaya bermaksud ingin melamar putri Dewi Purbawati. Jika kau ingin melamar putriku, lakukan dulu syaratku ini. Katakanlah Baginda Raja, akan aku penuhi semua syaratmu. Babatlah hutan di sebelah timur Surabaya. Jika kau mampu membabat hutan itu dengan sempurna, maka kau boleh menikahi putriku. Baiklah, syarat yang Paduka Raja ajukan akan hamba laksanakan. Hamba mohon pamit, Paduka. Kemudian Pangeran Situbondo meninggalkan Raja Adipati Surabaya. Baiklah para hadirin, kita saksikan babak kedua. Meski Pangeran Situbondo begitu yakin, namun terbesit di benaknya untuk membicarakan keputusan yang telah diambilnya kepada pamannya. Paman, apakah keputusanku ini sudah benar? Sudah bijakkah keputusanku ini?
Tak perlu risau putraku, bukankah paman dan ayahmu telah membekalimu berbagai ilmu pengetahuan? Kau ini adalah seorang kesatria pemberani. Meski pamannya sudah meyakinkan, entah apa yang membuat Pangeran Situbondo tetap saja murung. Di tengah keheningan antara Pangeran Situbondo dan pamannya, tiba-tiba pamannya menggertak Pangeran Situbondo. Hei putraku, ingatkah engkau dengan wanita yang terpeleset karena melihat betapa gagalnya dirimu yang sedang berlatih pedang denganku? Dia begitu mengagumi kegagahan diriku, paman. Kau bisa saja putraku. Setelah berbincang lama dengan pamannya, Pangeran Situbondo kini merasa lega dan semakin yakin akan keputusannya. Dan kini tekad di hatinya semakin membara. Bersama pengikutnya, Pangeran Situbondo pun mulai membuka hutan Kitri. Dan ternyata Pangeran Situbondo dan pengikutnya tidak terlalu mendapat kesulitan untuk membuka hutan Kitri. Saat melihat hutan yang awalnya begitu lebat, kini telah membentang karena hampir selesai dibabat. Hatinya mulai menggumam. Aku yakin akan berhasil membabat hutan ini. Tak luput dari perkiraan Pangeran Situbondo, ternyata hutan Kitri telah terbabat sempurna. Ia pun mulai tersenyum. Lagi-lagi hatinya berbisik, Tenanglah, Dinda. Sedikit lagi aku akan benar-benar meminangmu. Pangeran Situbondo pun kembali pergi menemui pamannya untuk memberi kabar baik sekaligus meminta restu agar bisa membabat hutan selanjutnya. Baru sampai di depan halaman pendopo tempat pamannya melatih murid-muridnya, tiba-tiba pamannya sudah langsung mengambil pangeran dan memeluknya. Sudah kuduga putraku, kau pasti berhasil. Aku sangat bangga denganmu. Karena dukungan dan restumu, aku berhasil, paman. Ini baru permulaan, paman. Berikanlah doa restumu agar aku bisa membabat hutan selanjutnya. Tentu saja, putraku. Doaku akan selalu bersamamu. Dengan keyakinan di hati, ia bergegas ke hutan sebelah barat yang lebih luas dan lebih lebar, yang di dalamnya terdapat banyak pohon-pohon besar dan hewan buas. Namun semua itu tak membuat Pangeran Situbondo gentar untuk terus meneruskan niatnya. Bahkan ia lebih bersemangat daripada sebelumnya. Baiklah para hadirin, kita saksikan babak ketiga. Di suatu pagi yang dinginnya cukup menyengat, menusuk kulit sampai menembus tulang, Pangeran Situbondo memulai meditasinya untuk menenangkan pikirannya sekaligus mengumpulkan kanuragannya. Titik-titik embun dan angin dingin yang berlalu menemani ketenangan meditasinya yang tak kunjung usai. Setelah sekian lama Pangeran Situbondo bermeditasi, kini ia mulai bangkit. Tatapan matanya yang baru saja terbuka mengawang pemandangan di hadapannya. Hutan lebat yang membentang seakan-akan sudah siap untuk dibabat. Entah mengapa terbesit sesuatu di pikirannya, seolah ia mendapat petunjuk dari meditasinya. Ia berpikir bahwa syarat yang diberikan Adipati Surabaya hanyalah akal-akalan
akal-akalan saja untuk menolaknya. Sudah tampak jelas di laga Adipati Surabaya bahwa dia tak menyukai Pangeran Situbondo. Deru angin yang bersautan dengan kicauan burung seolah membujuknya untuk berhenti. Hutan ini begitu luas untuk dibabat. Lagi pula jika memang Adipati Surabaya ingin melihat kemampuanku, mengapa dia tidak menyuruhku adu tanding dengan 1001 orang saja atau beradu gulat? Tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah cinta. Di tengah-tengah pikirannya yang kacau, ia dikagetkan oleh beberapa pengikutnya yang memecah keterdiamannya. Maaf Pangeran, sah saya. Tenangkanlah dirimu, bicaralah dengan jelas. Kami mendengar dari beberapa warga desa sebelah selatan hutan ini, Pangeran, bahwa putra Adipati di seberang selatan sana ingin mengajakmu bertarung karena ia juga ingin memenangkan Dewi Purbawati. Benarkah itu? Apa kalian tak mengada-ngada? Demi Tuhan, Pangeran, kami tak mengada-ngada. Mengapa Pangeran tersenyum? Hari demi hari telah dilewati. Pangeran Situbondo di bawah hutan lebat yang kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Seperti biasa, Pangeran Situbondo mengumpulkan kanuragannya dengan menarik nafas dalam-dalam, lalu menghentakkan kaki dan tangannya ke tanah. Seketika beberapa pohon besar yang berada di hadapannya tumbang dan batang-batang pohon itu berguling dan tertata rapi dengan sendirinya. Setelah itu Pangeran Situbondo bangkit dari posisi jongkoknya dan menghelakan nafasnya. Ketika melihat semua pengikutnya sibuk melaksanakan pembebatan, Pangeran Situbondo menepuk tangannya 3 kali tanda bahwa Pangeran Situbondo memerintahkan pengikutnya untuk berkumpul. Dengan sigap para rombongannya berkumpul. Langsung saja Pangeran Situbondo memberitahu tujuannya, memerintahkan pengikutnya untuk berkumpul. Wahai pengikutku, tiada henti ku ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan kalian dalam mendukungku. Aku sangat menghargai itu dan kalian semua sudah ku anggap saudaraku. Hidup Pangeran! Aku sangat terharu, Pangeran. Menganggapku saudara membuat semakin ingin giat bekerja. Halah Joko, toh kerjaanmu hanya menyapu dan merayu wanita yang ingin menyuci di seberang sana. Sudah, kasihan si Joko. Malu, wajarlah Joko kan sedang ingin mencari pasangan. Bukan begitu, Joko? Hehehe, iya Pangeran. Lucu sekali dirimu, Joko. Setelah bersenda gurau dengan Joko, Pangeran meneruskan perkataannya tadi. Lebih baik sekarang kalian menuju ke hutan paling barat. Biarkan di sini aku yang menyelesaikannya. Lebih cepat, lebih baik. Hidup Pangeran! Baiklah para hadirin, kita saksikan babak keempat. Diam-diam tanpa izin dari kerajaan, Putri Purbasari mengejar Pangeran Situbondo hingga ke hutan bersama Dayang.
Dari kejauhan putri memperhatikan Pangeran Situbondo. Dalam putri, ayo kita kembali ke istana. Nanti Tuan Raja marah besar karena kita ke istana tanpa izin. Kalau kamu mau kembali, ya kembalilah. Aku masih ingin melihat Kang Mas Raden Situbondo menyelesaikan tugas membabat hutan. Baiklah Dara Putri, hamba akan selalu setia menemanimu. Terima kasih, engkau tetap setia mendampingiku. Di tempat yang lain, di mana tinggallah sendiri Pangeran Situbondo. Langsung saja Pangeran Situbondo hendak menyelesaikan membabat hutan. Dengan menarik napas dalam-dalam, lalu menyatukan kedua tangannya, dan berhembuslah angin sekitarnya. Hampir saja Pangeran ingin menghentakkan kedua tangannya ke tanah. Namun Pangeran Situbondo melihat seorang pemuda seumuran dengannya memundurkan langkahnya karena melihat Pangeran ingin mengeluarkan kanuragannya. Spontan Pangeran membatalkan jurusnya karena penasaran. Pangeran Situbondo menghampiri pemuda itu. Wahai Kisana, sedang apa kau di sini? Namaku Joko Jumpu, Tuan. Aku di sini sedang mencari dedaunan untuk dibuat jamu. Karena kesopanan dan ketampanan pemuda itu, Pangeran Situbondo mulai terkesima. Dan Pangeran Situbondo tertarik untuk berbincang-bincang lebih lama dengan pemuda ini. Hamba mohon pamit, Pangeran. Joko, maukah kau menjadi temanku? Tentu saja, Pangeran. Suatu kebanggaan bagiku bisa dianggap teman oleh seorang pangeran sepertimu. Saat sedang berpelukan, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang mereka. Suara itu terdengar tidak jauh dari tempat mereka. Aduh, Situbondo! Hei, Pangeran Situbondo! Pengecut kau! Di mana kau, Pangeran Situbondo? Akan kubunuh kau! Ucapan-ucapan itu semakin jelas dan semakin dekat, yang membuat Pangeran Situbondo semakin penasaran. Pangeran Situbondo hanya mengerutkan dahinya mendengar hinaan itu. Seketika muncullah orang-orang tadi menghina Pangeran Situbondo. Ternyata orang-orang itu adalah Joko Taruno dan pengikutnya. Joko Taruno adalah putra adipati dari seberang selatan yang sedari awal memang ingin mengajak bertarung Pangeran Situbondo. Hei, ayo Gajah Situbondo. Ternyata kita bertemu di sini ya. Oh, rupanya kau Taruno. Ada perlu apa kau mencariku? Halah, terlalu bertanya-tanya kau, Aryo. Berpikirlah terlebih dahulu jika kau ingin melawanku. Terus! Siap tidak siap Pangeran Situbondo harus melawan pasukan Joko Taruno. Ketika bertarung, ternyata Joko Jumput juga ikut bertarung membantu Pangeran Situbondo. Dan tak dapat diragukan, kemampuan Pangeran Situbondo memang tak bisa diragukan dalam bertarung, meski dia tak bersenjata. Dan betapa pengejutnya Joko Taruno yang hanya dia menyaksikan prajuritnya melawan Pangeran Situbondo. Butuh waktu lama bagi Pangeran Situbondo untuk menjatuhkan para prajurit Joko Taruno. Hei Taruno, mengapa hanya diam saja? Apa kau takut?
Tidak butuh waktu lama, ternyata prajurit Joko Taruna benar-benar kewalahan dan sebagian besar sudah berjatuhan karena tidak ada pilihan lain. Kini Joko Taruna ikut andil dalam menyerang. Meski awalnya Joko Taruna ingin langsung menyerang Pangeran Situbondo, namun Joko Jumput menghadang dan menyerangnya. Dan pertarungan sengit pun terjadi antara Joko Taruna dan Joko Jumput. Dan saat Joko Taruna terjatuh ke tanah, hampir saja Joko Jumput menghunuskan pedang yang diambilnya dari prajurit yang dikalahkannya tadi. Pangeran Situbondo melihat Joko Taruna mengeluarkan jarum panjang dari celananya yang di ujungnya terdapat racun yang hendak ditusuk ke kaki Joko Jumput. Spontan Pangeran Situbondo berlari dan mendorong Joko Jumput, lalu terjatuhlah Pangeran Situbondo yang kini malah tertusuk sendiri jarum tersebut. Sedangkan Joko Taruna bangkit sambil sempoyongan karena terlalu banyak luka di tubuhnya. Jangan lari, hei pengecut! Sudahlah Joko, lebih baik kau bantu aku mengeluarkan racun ini. Baiklah, Pangeran. Lalu Joko Jumput mulai membaringkan pangeran di bawah pohon besar dan rimbun. Joko Jumput membuat ramuan dan obat-obatan herbal untuk Pangeran Situbondo. Joko Jumput merawat pangeran dengan penuh kasih sayang layaknya seorang adik merawat kakaknya. Setelah mengobati Pangeran Situbondo dan memberi jamu agar Pangeran Situbondo pulih, ia meminta pangeran untuk beristirahat. Pangeran, baru saja racun bersarang di tubuhmu dan aku sudah mengeluarkannya. Jadi beristirahatlah agar keadaanmu membaik. Aku akan beristirahat, tapi setelah memberitahu pamanku tentang semua apa yang telah terjadi padaku. Tentanglah Pangeran, aku akan menuliskan surat untuk pamanmu dan mengantarkannya lewat burung merpati peliharaanku. Wahai Putri Purbawati, engkau tidak perlu mengkhawatirkanku, Dinda. Aku akan baik-baik saja. Tetapi pangeran sedang terluka oleh racun. Sudahlah Dinda, lebih baik sekarang segera kembali ke istana Surabaya. Tak baik dan berbahaya Dinda berada di sini. Baiklah Pangeran, Dinda mohon pamit kembali ke Kadipaten Surabaya. Jaga baik-baik Pangeran. Baiklah para hadirin, kita saksikan babak kelima. Kemudian setelah Joko Jumput menulis surat dan mengantarkan pada paman pangeran lewat merpati peliharaannya, Pangeran Situbondo pun mulai beristirahat. Kini malam mulai berlalu. Fajar pun mulai memamerkan kecantikan merahnya. Angin mulai terasa dingin sekali. Joko Jumput tetap terjaga agar bisa mengawasi Pangeran Situbondo. Tiba-tiba suara kaki kuda terdengar dari kejauhan. Dan Joko Jumput mulai berjaga-jaga. Takut salah satu musuh pangeran ada yang ingin menyerang lagi. Namun ternyata yang muncul adalah Gajah Seta, paman Pangeran Situbondo. Paman Pangeran Situbondo turun dari kudanya dan berkata, Apakah pangeran baik-baik saja? Apakah kau sudah mengobatinya? Bukankah kau yang bernama Joko Jumput yang mengirim surat padaku? Iya, Tuan, akulah Joko Jumput.
Tenanglah, aku sudah mengobatinya dan mengeluarkan racun di tubuhnya. Lalu paman pangeran menghampirinya yang terbaring beralaskan daun pisang. Lalu ia menyentuh kening pangeran Situbondo. Ya ampun, badannya begitu panas. Karena mendengar suara pamannya, pangeran bangun dari tidurnya. Perlahan pangeran bangkit dan bersandar pada pohon. Paman, tak usah khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa demam. Sungguh malang nasibmu putraku, perjuanganmu begitu besar untuk cintamu. Sudahlah paman, aku baik-baik saja. Lagi pula ada Joko yang mengobatiku di sini. Ketika saat mereka duduk bersama-sama, tiba-tiba beberapa prajurit pangeran Situbondo datang menggunakan kuda. Salam pangeran, kami membawa kabar penting. Katakanlah. Joko Taruna membuat berita bohong kepada Adipati Surabaya bahwa dia telah mengalahkanmu, dan lebih parahnya lagi, dia mengatakan bahwa engkau telah meninggal dunia, sehingga kini dia bisa melamar Dewi Purbawati. Pamannya menengok wajah pangeran Situbondo yang mulai putus asa dan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat pangeran Situbondo dalam keheningan, ia pun mulai mengeluarkan suaranya. Joko, maukah kau membantuku? Tentu saja, pangeran. Katakanlah apa yang harus aku lakukan. Aku tak rela jika Dewi Purbawati dinikahi oleh lelaki pengecut dan pembohong seperti Joko Taruna. Aku ingin dia menikah dengan orang yang tepat, dan orang itu adalah kau. Pergilah ke Kadipaten Surabaya, ceritakan hal yang sebenarnya terjadi, dan sampaikan suratku ini pada Dewi Purbawati. Seketika paman pangeran kaget, dan begitu pun dengan Joko Jumput. Mana mungkin mereka percaya padaku, pangeran? Dan lagi pula, aku tak pantas menikahi seorang tuan putri. Ini kesaktiku, ambillah, ajaklah Joko Taruna bertarung dan kalahkan dia. Kau pantas menjadi suaminya. Jangan banyak berpikir, pergilah cepat sebelum terlambat. Baiklah, pangeran, aku akan pergi, restuilah aku. Pergilah Joko menenangkan Dewi Purbawati dan jagalah dia sebaik mungkin. Berikan dia kasih sayangmu dan jangan sampai kau menyakitinya. Pamannya hanya menyaksikan kejadian itu dengan bersedekap dan berkaca-kaca karena melihat pengorbanan keponakannya yang begitu besar. Sebelum Joko Jumput berlalu, Jangan sekali-sekali kau menyakiti dia. Baiklah, pangeran, aku bersumpah atas keris ini, tak akan aku biarkan Dewi Purbawati bersedih. Aku pergi dulu. itulah perkataan terakhir Joko Jumput. Lalu paman pangeran Situbondo menghampirinya. Putraku, apakah keputusanmu itu sudah kau pikirkan baik-baik? Sudah, paman. Joko Jumput orang yang tepat untuk Dewi Purbawati. Tugasku telah usai untuk membabat hutan, dan memang tugasku sepantasnya hanya mengabdi untuk bangsa. Baiklah putraku, jika itu keputusanmu. Paman, biarkan aku beristirahat di tempat ini hingga akhir hayatku, dan aku ingin memberi nama hutan yang telah kubabat
ini dengan namaku, yaitu Situ Bondo. Mungkin hidupku tak akan lama lagi, Paman. Tidak, putraku, kau jangan sembarangan berbicara. Namun tak lama kemudian keadaan Pangeran Situbondo semakin melemah. Wajahnya semakin pucat, telapak tangan dan kakinya semakin dingin. Pamannya begitu panik dan meminta pada salah satu prajurit untuk membantunya menggosok-gosok kedua telapak kaki dan tangan pangeran. Lalu terdengar suara, Paman, jaga ayah dan ibuku. Jaga juga dirimu. Aku pergi. Tidak, bangunlah putraku, bangunlah. Putraku. Setelah beberapa saat, paman pangeran menangis dan tertunduk di hadapan keponakannya yang sudah tak bernyawa. Tuan, sudahlah. Ikhlaskan pangeran. Kuatkan dirimu. Jika kau bersedih, siapa yang akan menghadapi kedua orang tua Pangeran Situbondo? Setelah mendengar perkataan itu, paman pangeran bangkit dan mengusap air mata yang memenuhi pipinya. Setelah itu ia melentangkan kedua tangannya dan menarik nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan kanuragannya. Ia berteriak, Wahai seluruh alam, aku bersumpah atas nama Pangeran Situbondo, hutan-hutan yang telah didapat ini akan menjadi saksi akan perjuangan dan pengabdiannya. Dan suatu saat aku pasti tempat ini akan ramai penduduk dan siapapun yang tinggal di sini akan merasa terkesan dan tempat ini akan dikenal dengan nama Situbondo. seketika angin puri bertiup kencang, tanda bahwa paman pangeran telah merupakan kanugrahannya. Begitulah kisah di balik nama Kabupaten Situbondo yang sampai saat ini kita tempati dan kita jadikan tempat tinggal yang lain, yang di dalamnya memiliki banyak kisah dan cerita yang mengesankan. Sekian dan terima kasih.